Dengan setelan serba hitam yang modis, Niki melenggang ke kursi panas saksi dan memberikan kesaksian yang membuat JPU dan hakim menelan ludah. Niki yang sewot pada sidang sebelumnya karena saldo rekeningnya sebesar 300 jutaan diumbar oleh pihak bank, kali ini seolah ingin menegaskan bahwa penghasilan dan gaya hidupnya jauh lebih tinggi dari saldo yang tertera di satu rekening bank itu. Pemirsa, artis sensasional Nikita Mirzani tampil cetar dengan outfit elegan dengan lipstik menyala saat menjadi saksi untuk Ismail Marzuki alias Mail, asisten pribadinya, dalam kasus pemerasan dan TPPU yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Dengan setelan serba hitam yang modis, Niki melenggang ke kursi panas saksi dan memberikan kesaksian yang membuat JPU dan hakim menelan ludah. Niki yang sewot pada sidang sebelumnya karena saldo rekeningnya sebesar 300 jutaan diumbar oleh pihak bank, kali ini seolah ingin menegaskan bahwa penghasilan dan gaya hidupnya jauh lebih tinggi dari saldo yang tertera di satu rekening bank itu. Niki mengaku pernah dibayar 600 juta untuk tampil di atas catwalk selama 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai debutnya lewat kontes pencarian jodoh tahun 2010 silam, karya Niki memang jarang diperbincangkan seolah tenggelam oleh sensasi, kontroversi, dan kasus hukum demi kasus hukum yang membelitnya. Siapa sangka, Niki cukup produktif dan honornya pun cukup fantastis. Testimoni Niki bukan kaleng-kaleng, meraup cuan puluhan bahkan ratusan juta untuk durasi singkat. Di depan JPU yang bernafsu membicarakannya, dengan pede Niki menyebut mulut dan sekujur tubuhnya adalah komoditi iklan yang mahal. Berbeda pada sidang sebelumnya, Niki yang doyan teriak di ruang sidang kali ini tampil lebih tenang seolah yakin bakal mengalahkan Reza Gladys seteru hukumnya. Tantangan kepada JPU tak lagi frontal dilontarkan sambil teriak dan menunjuk-nunjuk, tapi lebih tertata dan bernas hingga pengunjung sidang pun sesekali memberi aplaus bareng. Bersama Mail dan tim kuasa hukumnya, Niki optimis mampu membuktikan bahwa uang 4 miliar yang diserahkan Reza Gladys adalah uang kesepakatan endorse selama 1 tahun, bukan uang hasil pemerasan. Selama proses negosiasi kesepakatan, Niki berkomunikasi dengan Reza dan Mufid melalui Mail. Mail lah yang awalnya menyebut angka 5 miliar dan akhirnya ditawar hingga tercapai kesepakatan 4 miliar. Jangan ngotot, mainnya biasa aja. Waktu itu kan hubungannya Mail, jadi ke Mail, tapi secara WhatsApp ada perpanjangan kontraknya. Berarti 4M itu adalah biaya endorse dari NM? Kerjasama? Oke, kerjasama berarti nggak ada kontraknya? Nggak ada, lisan. Lalu benarkah emosi Niki sempat terbakar ketika JPU kembali gagal menghadirkan saksi ketiga, yaitu selebgram sekaligus pengusaha skincare, Melvina, yang namanya juga tercantum sebagai saksi dalam BAP tim penyidik Polda Metro Jaya. Melvina, dia mau datang, dia mau Saya juga sangat keberatan ada saksi yang berbohong. Seakan-akan dia menjadi orang yang sakit segala macam. Tidak mau hadir di persidangan. Hormati proses persidangan ini. Hormati proses persidangan ini. Ternyata Melvina dan Sheila Saukia punya kesepakatan dengan Reza Gladys untuk melaporkan Niki. Fitri Salhuteru pun kesal karena Melvina seolah menjilat ludahnya sendiri. Ternyata saya baru tahu kemarin kalau yang diserang duluan itu Melvina ya. Nah ternyata Melvina yang diserang. Bagaimana saat itu dia tiap hari datang ke rumah Reza, mengeluh, menangis, bla bla bla.
Reza yang menguatkan, yang menyiapkan bahunya untuk bersandar. Sampai akhirnya terjadilah di Reza, Sela dulu ya, ternyata Sela dulu, terjadilah di Reza. Akhirnya mereka ini sepakat ya, ingat ya Melvina, ini laporan ini terjadi itu atas dukungan semuanya. Meski satu saksi tidak hadir, Niki terbantu oleh kesaksian dari pihak developer yang menerima transferan 2 miliar dari Reza Gladys. Dari dugaan pemerasan 4 miliar, 2 miliar memang ditransfer langsung ke developer, sedangkan 2 miliar lagi diserahkan secara cash oleh Ataubah Mufid kepada Mail di sebuah restoran yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh Mufid. Dia yang ngatur. Berarti 2M itu cash atau seperti apa? Cash. Dan Dia yang 4M ya sudah ada. Dia yang ngatur untuk ketemu, saya nggak tahu itu mall apa ya. Oh, One Bell Park. Dia sendiri yang nentuin restorannya di Waki, terus udah gitu dia sendiri yang nentuin duduknya harus di bawah CCTV. Itu lakinya sendiri. Ya, karena Mai lupa waktu itu emang sempat Niki kasih uang 30 tapi berbentuk dolar, itu bukan uang cash yang 2 miliar itu. Ada permohonan, permintaan tolong untuk merebranding dengan review yang bagus. Niki pun menyanggupi kalau sudah produknya diperbaiki. Nilainya berapa? Nilainya itu bahkan sangat rendah. Tadi kalian dengar semua. Ini nggak akan selesai Mas, makanya aku bilang dari kemarin, kalau misalnya di sini ngasih statement, nanti sini ngasih statement, terus aja saling balas. Nggak sehat. Sempat dikritik karena membawa dan membahas produk skincare Reza Gladys ke ruang sidang yang berpotensi keluar dari materi pokok perkara yaitu dugaan pemerasan, Niki seolah tak kapok melanggar peringatan JPU. Niki dan pihak Reza Gladys bebas melakukan penggiringan opini untuk meraih simpati publik yang mungkin kelak mempengaruhi putusan hakim. Namun perseteruan Niki versus Reza meledak panas karena diramaikan oleh geng mereka. Fitri Sahuteru, mantan sahabat Niki yang sekarang pasang badan membela Reza Gladys, mengungkap jeroan Niki dan konco-konconya termasuk Mail dan Doktif Samira Farahnas. Sebetulnya kita itu harus menyudahi untuk saling serang di dunia maya. Kita kan sudah tua ya. Kalau misalnya memang mau mengedukasi masyarakat, netizen, ya udah kita fokus aja lihat fakta persidangannya seperti apa. Ya kalau semangatin ya sebisa mungkin. Kalau seandainya Ami bisa nelpon lah dari wartel kayak gitu, biasanya dia nelpon jam 9, jam 10 pagi kayak gitu. Cuman biasanya ceritanya lebih ke anaknya, karena kan sumber kekuatannya dari anaknya ya.